Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast inspiratif yang membahas semangat pelayanan, integritas, dan pengabdian sebagai aparatur sipil negara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan ASN, yaitu berakhlak. Sebagai fondasi budaya kerja ASN di Indonesia. Dan hari ini, sudah saya siapkan narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Selamat datang kepada CASN dari Lapas Kelas 2 Ngaseman. Silahkan masuk. Silahkan duduk, Mas. Ya, senang sekali saya bisa mendapat kesempatan bertemu dengan rekan-rekan CPNS dari Lapas Kelas 2 Ngaseman. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Mas saya. apa? Nama saya Luis Irvani. Nama saya Giralda Mulawardana. Siap, nama saya Firdaus Putra Santoso. Nama saya Dwi-Anjar Kristiono. Terima kasih atas kesempatan waktunya karena sudah berkunjung ke tempat podcast ini. Baik, langsung saja. Mungkin masih ada masyarakat bahkan ASN itu belum benar-benar memahami sebenarnya apa itu berakhlak. Nah, bisa dijelaskan, Mas, salah satu berakhlak itu apa, Mas? Baik, jadi saya akan menjelaskan ya core value ASN yang berakhlak. Jadi berakhlak adalah nilai dasar atau fondasi budaya kerja dari seluruh aparatur sipil negara atau ASN. Diresmikan pemerintah, nilai ini wajib diterapkan oleh seluruh ASN. Jadi nilai berakhlak memiliki 7 pilar. Yang pertama adalah orientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Jadi masing-masing komponen 7 tersebut memiliki nilai yang harus diterapkan oleh seluruh ASN. Baik, terima kasih Mas Firdaus atas penjabaran berakhlaknya. Nah, dari berakhlak itu ada beberapa poin-poin ya. Bisa dijelaskan atau diberikan contoh, salah satunya mungkin bisa dari berorientasi pada pelayanan. Siapa? Mas Kiril? Ya. Jadi gini, berorientasi pelayanan itu sebenarnya adalah sikap atau cara kerja yang mengutamakan kebutuhan, kepuasan, dan kenyamanan orang lain atau pelanggan dalam memberikan layanan. Fokusnya itu adalah membantu dengan ramah, cepat, sopan, dan bertanggung jawab. Contohnya, ada karyawan yang menyapa tamu itu dengan ramah dan membantu kebutuhan tamu tersebut. Kemudian pegawai kantor itu segera menindaklanjuti keluhan masyarakat tanpa menunda-nunda. Begitu kurang lebihnya. Baik, terima kasih Mas Kirel atas penjabaran berorientasi pada pelayanan. Ya, emang kita sebagai ASN harus mengutamakan layanan ya, karena kita sudah bukan seperti zaman dahulu kita yang dilayani. Jadi yang kedua, akuntabel itu apa ya, Mas? Tolong dijabarkan, Mas Luis. Baik, saya izin menjelaskan tentang akuntabel dalam ASN berakhlak. Jadi akuntabel itu adalah sikap bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, serta siap menjelaskan hasilnya secara jujur dan transparan. Contohnya, pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai aturan. Contoh yang kedua, bendahara mencatat dan melaporkan penggunaan uang dengan jelas. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh ASN tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih Saudara Luis sudah menjelaskan tentang akuntabel ya, cukup jelas. Yang berikutnya kita juga pengen tahu apa sih itu kompeten dalam nilai-nilai berakhlak. Saudara Girel, bisa dijelaskan? Baik, jadi kompeten itu adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai bidangnya, disertai kemampuan untuk terus belajar dan berkembang. Contohnya seperti guru yang menggunakan metode belajar yang efektif agar siswa itu mudah memahami materi.
Kemudian ada lagi contoh di kedokteran, yaitu dokter itu mampu mendiagnosis penyakit dengan tepat karena memiliki pengetahuan dan pengalaman. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Kirel, penjelasannya cukup jelas ya. Memang kita sebagai ASN harus terus berkembang secara kompeten karena untuk memajukan bangsa dan negara juga. Selanjutnya, harmonis bisa dijelaskan Mas Firdaus. Siap, terima kasih atas kesempatannya. Jadi harmonis dalam berakhlak ASN berarti membangun hubungan kerja yang baik. Hubungan kerja yang baik itu seperti dengan rekan kerja, dengan senior, dengan atasan, maupun dengan warga binaan kalau misalkan kita ditempatkan di penjaga tahanan ya, di lapas begitu. Jadi penerapan atau contohnya, salah satunya adalah kami sebagai petugas bekerja dengan rekan kerja untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kepada warga binaan tidak melakukan komunikasi yang menantang ataupun apa, tetapi kita melakukan soft communication yang mengajak agar para warga binaan tersebut dapat kembali ke jalan yang benar. Mungkin nilai dari harmonis cukup sekian. Baik, terima kasih Saudara Firdaus sudah menjelaskan harmonis ya. Tentunya kita bekerja dalam sebuah tim atau bekerja dengan pelayanan langsung bertemu dengan masyarakat itu harus mengutamakan harmonis ya. Apalagi kita seorang penjaga tahanan. Selanjutnya, loyal Mas Lois bisa dijelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang nilai loyal dalam ASN berakhlak. Loyal dalam nilai ASN berakhlak berarti setia dan berkomitmen kepada bangsa, negara, pemerintah yang sah, serta menjaga nama baik instansi tempat bekerja. Sikap loyal juga ditunjukkan dengan menaati aturan dan mendukung tujuan organisasi. Contohnya, pegawai yang menjaga rahasia jabatan dan data penting instansi, pegawai yang mematuhi peraturan dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan ASN yang menjaga nama baik instansi baik di lingkungan kerja maupun di media sosial. Mungkin cuma itu loyal yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke Mas Didi. Terima kasih Saudara Luis sudah menjelaskan arti loyal dalam berakhlak ya. Yang terakhir ada 2 poin, adaptif dan kolaboratif. Tolong dijelaskan Saudara Anjar. Oke, baik. Terima kasih Mas Didi dari host podcast pada siang hari ini ya tentunya. Mungkin akan saya jelaskan beberapa poin dari core value berakhlak yang dimana mendapat yang terakhir yaitu adaptif dan juga kolaboratif. Mungkin dari adaptif dulu ya. Adaptif itu dia adalah sebuah kemampuan dan komitmen untuk ASN itu terus berinovasi dan juga antusias dalam penggerakan masa perubahan yang dimana seperti pada contohnya adalah CPNS. Mereka melaksanakan latsar dan juga mereka juga akan melaksanakan aktualisasi mereka untuk terus berinovasi untuk kemajuan UPT-UPT mereka. Contoh halnya dari kami formasi penjaga tahanan atau saya sendiri, penjaga tahanan itu dalam aktualisasi kita adalah untuk kemajuan keamanan kita. Jadi di mana itu akan menjadi perubahan masa, perubahan zaman yang harus kita terus perbarui, yang dimana itu adalah adaptif yang kita maksud. Yang selanjutnya yaitu adalah kolaboratif. Kolaboratif adalah suatu kolaborasi, seperti halnya dari petugas pemasyarakatan, kita berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, seperti halnya TNI, Polri, dan itu yang akan menjadi acuan kita sebagai kolaboratif sebagai penjaga tahanan atau petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Mungkin seperti itu Mas Didi, penjelasan singkat ya, tentunya ini sangat singkat yang saya harap ini sudah memahami semua. Seperti itu Mas Didi. Baik, terima kasih Saudara Anjar sudah menjelaskan tentang adaptif dan kolaboratif ya. Tentu saja kolaboratif di sini kita dekat sekali dengan stakeholder lain seperti polisi sama
polisi dan tentara. Sini ada tentara angkatan darat, laut ya. Tentunya kita sangat dekat karena kita juga membutuhkan mereka. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian ya podcast pada hari ini. Terima kasih juga untuk waktunya berkunjung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.